Dev menarik nafasnya dalam-dalam sebelum memasuki sebuah ruangan yang penuh dengan reporter serta wartawan. Semuanya adalah media nasional ternama dan ada pula beberapa dari media internasional. Terlihat hadir di sana juga perusahaan media raksasa dari beberapa daerah. Dia duduk di kursi yang di hadapannya adalah meja panjang yang penuh dengan mikrofon dan menghadap semua reporter. Selamat siang semuanya, saya adalah Davi Rahardian, Presiden Direktur dari The Wings Corp. Hari ini, seperti yang diketahui semua orang, saya telah merilis pernyataan mengenai status pernikahan saya dan skandal yang telah meresahkan akhir-akhir ini. Hari ini, di sini, saya ingin meminta maaf secara terbuka kepada semua orang yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saya akui, semua adalah kesalahan saya yang telah bertindak ceroboh malam itu. Saya siap untuk bertanggung jawab dan berharap semua orang memahami keadaan saya. Dia kemudian berdiri tegak dan membungkuk 90 derajat menghadap seluruh wartawan. Cahaya dari flash dan suara keras yang datang dari bawah panggung mulai memenuhi ruangan. Setelah itu, Dev duduk kembali dan membiarkan direktur humasnya memulai sesi untuk mengajukan pertanyaan padanya. Seorang pria dari kanan bangku pertama bertanya padanya, "Tuan Dev, dalam pernyataan Anda pagi ini, Anda mengatakan bahwa Anda telah menikah selama beberapa bulan. Tapi selama ini kami tidak pernah mendengar tentang pernikahan Anda atau melihat Anda dengan wanita lain selain Nona Vivian. Apakah ada alasan khusus mengapa Anda menyembunyikan istri Anda? Terima kasih." Dev melihat wartawan itu dan menjawab pertanyaan darinya. Memang benar, selama ini saya tidak pernah memposting apapun tentang istri saya dan tidak pernah menyebutkan tentang dia sebelumnya. Upacara pernikahan kami diadakan di kampung halaman istri saya dan hanya dihadiri oleh beberapa kerabat. Dia bukanlah seseorang yang ingin diketahui publik. Jadi saya menghormati privasi dan keputusannya. Wartawan lain mengambil giliran untuk bertanya. Tuan Davi, seperti yang kita ketahui bersama, Nona Vivian adalah orang yang paling dekat dengan Anda selama ini. Apakah ada kemungkinan bahwa istri Anda sebenarnya adalah dia? Tetapi karena karir dan reputasinya, Anda menyembunyikan pernikahan kalian. Dev mengerutkan alisnya. Tidak, istri saya bukan Nona Vivian. Pertanyaan berlanjut ke orang ketiga. Tuan Dev, jika kita mengingat ke belakang, Nona Vivian mengadakan konser di kota Surabaya 3 bulan yang lalu. Dan saat itu Anda memberikan bunga mawar padanya. Kemudian kalian juga terlihat bersama dalam sebuah pameran seni. Apakah dalam periode itu Anda sudah menyandang gelar sebagai suami? Apakah istri Anda mengetahuinya? Dan bagaimana reaksinya saat mengetahui tentang skandal Anda? Nadine di dalam ruangan pribadi mulai merasa gugup. Bagaimana suaminya akan menjawab pertanyaan ini? Dev tersenyum sebelum menjawab. Memang benar, saat itu saya sudah menyandang gelar sebagai seorang suami. Tetapi saya tidak pernah menyatakan apapun tentang hubungan saya dan Vivian. Tentang bagaimana reaksi istri saya harus mengatakan kalau saya juga mendapat hukuman darinya. Namun kami bisa menyelesaikan masalah ini dengan tenang. Saya sangat beruntung karena istri saya adalah orang yang sangat pengertian dan perhatian. Dev memberi isyarat kepada direktur humasnya untuk mengakhiri sesi. Oke, rekan-rekan sekalian, saya rasa itu saja untuk hari ini. Informasi lebih lanjut akan diposting oleh tim kami.
Terima kasih banyak telah menghadiri konferensi ini. Dev dan beberapa krunya berdiri dan membungkuk kepada media sebelum meninggalkan ruangan. Dia bergegas pergi ke ruang tunggu tempat istrinya berada. Begitu memasuki ruangan, dia memeluknya erat-erat. Ayo kita pulang. Dia bertanya padanya, dan Nadine hanya menjawab dengan anggukan kepala. Di dalam mobil, Nadine diam-diam curi-curi pandang pada suaminya. Apa kamu benar-benar baik-baik saja mengumumkan bahwa kamu menikah denganku, bukan dengan Vivian? Apa yang akan dikatakan penggemarnya tentangmu? Namamu pasti akan menjadi buruk karena ini. Tidak apa-apa, aku tidak ingin ketenaran. Aku hanya ingin menjalani hidupku bersamamu dan juga melindungimu. Lalu bagaimana dengannya? Apa yang akan kamu lakukan padanya? Aku sebenarnya tidak keberatan kamu berteman dengannya. Tapi kamu juga harus ingat bahwa kamu sudah punya istri. Setiap kali kamu ingin pergi atau bertemu dengannya, kamu bisa membawaku, atau kamu bisa mengundangnya ke rumah. Maksudmu, kau menyarankan agar aku melakukan hal yang sama sepertimu dan Ben. Nadine sedikit memiringkan kepalanya dan mengerutkan alis. Maksudmu? Aku selalu melihat kalian berdua di depan mataku, menceritakan lelucon, bahkan mengobrol satu sama lain. Dia juga sering menelponmu dan datang ke rumah. Persahabatan yang seperti itu. Ya. Baiklah, aku akan mempertimbangkannya. Naura sedang menikmati sarapan paginya ketika dia melihat berita tentang skandal Dev. Dia hampir menyemburkan saladnya. Dia tahu tentang pernikahan Dev dan Nadine. Malam itu, malam ketika dia kabur, adiknya Nadine mengirim pesan SMS memberitahunya bahwa posisi pengantin pria digantikan Dev dan juga meminta restu darinya. Apakah dia benar-benar selingkuh dengannya? Dasar! Bagaimana bisa dia melakukan hal itu pada adikku? Dia sedikit geram dan berteriak di depan televisi. Oh, aku harus menghubungi Nadine sekarang. Dia mengeluarkan handphone dan ingin menghubungi adiknya. Tetapi ketika dia ingin menyentuh tanda panggil, dia berhenti dan meletakkan handphonenya kembali. Tidak, dia pasti sedang mengamuk sekarang. Lebih baik aku tidak menelponnya. Dia menyelesaikan sarapannya dan mandi. Selesai mandi, dia pergi ke meja riasnya untuk memakai serum dan pelembab. Dengan mata melotot, dia melihat skincare-nya satu persatu. Oh my, semuanya hampir habis. Dia pergi untuk menemukan dompetnya di dalam tas. Bola matanya hampir meloncat keluar ketika melihat isi dompetnya. Tidak. Dia ingin menangis dan tubuhnya seketika menjadi lemas. Dia menjadi murung sepanjang hari menunggu suaminya pulang. Aku pulang. Kainan membuka pintu dan dia sedikit terkejut melihat Naura meringkuk duduk di tangga kayu, memainkan tangannya membuat bentuk lingkaran di dinding. Selamat datang kembali. Dia menyapa dengan suara pelan dan sedih. Ada apa denganmu? Kainan bertanya. Dia mengendurkan dasi dan mengacak-ngacak rambutnya. Sayangku, bisakah kamu meminjamkan uangmu padaku? Suaminya menghela nafas. Dia duduk di sofa dan bertanya padanya. Berapa banyak yang kamu butuhkan?
Mata Naura langsung berbinar-binar. Dia bangkit, kemudian duduk di sofa di samping suaminya. Tidak banyak, hanya $5.000. Mendengar jumlahnya, Kainan terbatuk-batuk. Naura menepuk punggungnya. Kamu punya kan? Kainan membuka mulutnya, ingin berteriak di depannya. Tapi dia menekan perasaannya dan berbalik untuk menatap wajahnya. Maaf, aku tidak punya jika sebanyak itu. Ngomong-ngomong, apa yang akan kamu lakukan dengan uang itu? Aku ingin membeli produk skincare. Semua krim untuk perawatan kulitku telah habis. Begitu juga dengan uangku. Dia mulai memasang wajah memelas. Kainan menarik nafas panjang. Kulitmu sudah bagus meskipun tidak menggunakan produk skincare. 5.000 terlalu banyak jika hanya untuk membeli skincare. Aku hanya bisa memberimu kurang dari 200. Itu pun jika kamu mau. Dia bertanya. Kau tidak akan pernah mengerti tentang hal ini. Kami sebagai kaum Hawa harus melakukan perawatan agar kami bisa merasa lebih percaya diri dan terlihat lebih cantik pastinya. Apalagi kalau di depan suami. Beli yang lain. Ada banyak merek lain yang lebih murah daripada yang kamu pakai sekarang. Aku tidak mau. Kulitku butuh perawatan khusus. Dia mulai merasa kesal dengan sikap istrinya yang keras kepala. Kamu tahu kan, kalau sekarang kita miskin, jika kamu benar-benar menginginkan barang itu, kamu dapat memilih. Apakah kamu ingin kembali ke rumah orang tuamu? Atau kamu mencari pekerjaan dan belajar untuk mendapatkan uang? Dia berdiri dan meninggalkan istrinya itu di ruang tamu. Naura merengek seperti anak kecil. Aku ingin membelinya. Pokoknya aku ingin membelinya. Dia duduk di sofa sampai jam 3 pagi, memikirkan cara bagaimana dia bisa membeli produk skincare. Akhirnya dia menyerah dan pergi ke kamar tidur. Membuka pintu, dia melihat suaminya yang sudah tertidur lelap. Dia diam-diam membuka laci meja di samping tempat tidur dan mengeluarkan dompet suaminya. Dia membukanya dan matanya berkaca-kaca saat melihat isinya. Dia menutup kembali dompet tersebut, kemudian mengambil handphonenya. Dia masuk ke rekening banknya. Semua asetnya telah dibekukan oleh ayahnya. Begitupun semua kartu kreditnya juga telah diblokir. Ia meletakkan kembali handphonenya di atas meja. Ketika ingin mengembalikan dompetnya, matanya menangkap sebuah surat sewa rumah berwarna pink. Dia membukanya dan membaca isinya. Suaminya menyewa rumah ini hanya untuk 10 bulan. Sekarang dia sudah tinggal di rumah ini selama sekitar 6 bulan. Artinya dia hanya punya sisa waktu 4 bulan lagi sebelum dia harus mencari tempat lain atau melanjutkan sewa rumah. Jumlah untuk memperbaharui sewa adalah 5.000. Naura menelan ludahnya. Dia menghela nafas dan memasukkan kembali surat itu ke dalam laci. Naik ke tempat tidur, dia membelai rambutnya dengan lembut. Maaf sayang, aku terlalu mahal untukmu. Dia sudah bertekad akan mencari pekerjaan dan membantu suaminya membayar uang sewa rumah.